Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Mas Purnomo. Setelah kemarin kita away ke Australia, kali ini kita bermain home untuk pertama kalinya di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Bahrain. Kalau bicara tentang kualitas Indonesia dengan Bahrain ya pasti akan sangat jauh berbeda. Tapi kenyataannya kemarin di matchday pertama kita menghadapi Australia yang rankingnya terpaut jauh. Mereka masuk di 20 besar. Mereka masuk di 20 besar sedangkan Indonesia itu berada di 130-an. Tapi kenyataannya kita bisa mengimbangi permainan mereka meskipun peluang kita di matchday kemarin sangat sedikit dan kita nggak bermain efektif di pertandingan kemarin. Jadi faktanya kita tetap bisa untuk menghadapi permainan dari Bahrain. Daripada tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke gameplay untuk mengatur dari formasi yang akan kita gunakan menghadapi Bahrain. Kemarin kita pakai ini, ya kita untuk menghadapi Bahrain kita akan pakai seperti ini, pakai yang menghadapi Australia. Untuk attacking instruksinya sama, defensive instruksinya juga sama. Lalu untuk conditioning pemainnya bagus semua, nggak ada yang drop. Oke, untuk kapten seperti ini. Di penjaga gawang ada Martin Paes, 4 belakang Kelvin Verdonk, Jay Isis Hilgers, Sandy Walsh. Untuk tengah ada Tom Haye, Joe Aon, Eliano Reinders, Ivar Jenner. Untuk di dua depan ada Rafael Strike dan Ragnar Oratmangen. Oke. Dan apalagi? Ya, schedule. Di match kedua ini Cina akan menghadapi Jepang, Australia akan menghadapi Saudi Arabia, dan Indonesia akan menghadapi Bahrain. Langsung saja kita ke forward time. Lalu kita nunggu dulu. Ya, ini dia dua pemain dari Indonesia dan Bahrain. Dan kita akan pakai jersey putih. Meskipun kita bermain home, kita akan pakai jersey putih. Dan ya, kita akan bermain di GBK untuk pertama kalinya di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk pit conditioning kita pakai dry aja, basah karena enak. Lalu untuk squad Bahrain ada Abdul Karim Fardan, Syed Mahdi Bakir, Walid Al-Hayam, Abdullah El Khalasi, Muhammad Adel, Moses Atet, Junaa, Jasim Al-Saik, Muhammad Marun, Ali Madan, Mahdi Al-Humaidan, dan Ali Hasan Said Isa. Langsung saja kita ke kick off. Dan ini dia pertandingan antara Indonesia menghadapi Bahrain dalam laga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di pertandingan sebelumnya Bahrain harus kalah dengan Jepang dengan skor 1-0, sedangkan timnas Indonesia bermain imbang di laga tandang pertama.
National Anthem of Indonesia. Ya, kita sudah mendengarkan national anthem dari masing-masing negara, dan ini dia starting line up timnas Indonesia. Martin Paes, Hilgers, Jay Isis, Sandy Walsh, Haji, Nathan, Reinders, Ivar Jenner, dan Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun. Dan ini dia starting line up yang diturunkan oleh Bahrain di pertandingan kali ini. Ya, dan ini dia kick off babak pertama antara Indonesia menghadapi Bahrain. Indonesia menggunakan jersey putih berada di sisi kiri layar kaca Anda, sedangkan Bahrain menggunakan jersey biru berada di sisi kanan layar kaca Anda. Ada Jay Isis kepada Kelvin Verdong. Kelvin masih menunggu rekannya untuk mendekat. Aduh, sayang sekali, tapi masih ada Jay Isis. Oke, kepada Mes Hilgers. Masih Mes kembali ke Jay Isis. Jay kepada Kelvin Verdong. Kelvin langsung ke depan, ada Rafael Strijk. Masih Rafael Strijk angkat ke depan, ada Ragnar Oratmangun, tapi masih bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Bahrain. Jasim Asai, Ali Madan, Moses Atet Juna, Muhammad Adel, Ali Madan lagi, Mahdi Al-Humaidan, Ali Hasan Said, bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Jasim, Sandy Walsh, kemudian Martin Paes, masih sangat bersabar daripada Indonesia. Sandy Walsh pada menunggu rekannya untuk mendekat. Eliano dan Ragnar Verdom Haji, masih Tom pada Eliano pada Ragnar Oratmangun. Ada Rafael Strijk, masih Strijk memberikan ke kanan, ada Ivar Jenner, angkat ke tengah, ada siapa, dan masih bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Bahrain. Ya, lemparan ke dalam untuk Indonesia. Ada Tom Hayi ke tengah, ada Ivar Jenner, kembali ke depan Tom Hayi. Kelvin Verdong, masih Kelvin mendudukkannya untuk mendekat. Eliano, aduh, sayang sekali gagal. Ayo Eliano. Iya, Kelvin Verdong angkat ke tengah, gagal lagi. Bukan sebuah pelanggaran. Abdul Jasim kepada Ali Hasan, bisa dipatahkan oleh Mes Hilgers. Ali Hasan kepada Jasim, Muhammad Marun, Moses Altedi, Walid Al-Khayyam, Ali Madan lagi kepada Muhammad Adel. Hati-hati timnas Indonesia. Kepada Martin Paes, Mes Hilgers membangun dari belakang kembali para pemain timnas Indonesia. Ivar Jenner, udah Ragnar Oratmangun, masih Ragnar pada Tom Hayi. Iya, Nathan Joaon, aduh, sayang sekali, terlambat untuk memberikan umpan.
Ragnar. Moses Ate dibayang-bayang oleh Tom Haye, masih bisa diambil oleh Tom Haye. Tom Haye menunggu rekannya untuk naik. Tom Haye sangat kurang sekali untuk sportifnya. Iya, pada Calvin Verdong, tapi masih ada Walid Hayam membuang bola clearance. Calvin Verdong pada Nathan Joaon. Nathan angkat, gagal. Lemparan ke dalam kembali untuk timnas Indonesia. Tom Haye ke tengah, ada Ivar Jenner. Iya, ada Ragnar, masih Ragnar orang bangun dan syuting dari Ivar Jenner masih bisa ditepis. Ya, switch play pada Calvin Verdong. Langsung ke depan ada Nathan Joaon. Pada Tom Haye. Iya. Pan lambung tapi masih bisa ditangkap oleh Abdul Karim Fardan. Pada Abdul Muhammad Maron. Masih bisa dicuri oleh Ivar Jenner. Eliano Renders. Iya, kepada Sandy Walsh. Sandy Walsh angkat ke tengah dan bisa diblok oleh barisan pertahanan dari Bahrain dan India. Corner kick pertama untuk timnas Indonesia akan diambil oleh Nathan Joaon. Angkat ke tengah, apa yang terjadi? Ada Rafael Strike masih melenceng ke sisi kiri gawang dari Abdul Karim. Upaya sangat bagus dari Rafael Strike, namun sayang sekali masih melebar. Menit ke-32 masih 0-0, namun Indonesia menguasai jalannya pertandingan di babak pertama ini. Ali Madan, Jasim, Moses, kemudian Muhammad Adel, bisa dicuri oleh Tom Haye, masih Tom Haye. Iya, kepada Ragnar Oratmangun, masih Ragnar, gagal. Masih ada Tom Haye, menurunkannya kepada Ivar Jenner. Ke kanan ada Sandy Walsh. Iya, langsung saja. Aduh, terlalu pelan umpan terobosannya. Ragnar. Iya, kepada Eliano Renders, kepada Rafael Strike. Goal. Rafael Strike membuka keunggulan bagi timnas Indonesia lewat asis dari Eliano Renders. Ya, replay dari cutback dari Eliano Renders sangat baik sekali, bisa dimanfaatkan oleh Rafael Strike dan boom. Skor sementara untuk Indonesia lewat gol dari Rafael Strike. Jasim. Ya, awas. Oke, Marun bagus sekali. Sandy Walsh, tenang dulu. Iya, pas sekali. Nice. Apakah bisa dibuang langsung oleh barisan pertahanan dari Bahrain. Sandy Walsh, Ragnar. Aduh, macet bos. Awas. Masih Ragnar. Iya.
Oke, ada Jesus kepada Kelvin Verdonk. Kelvin kembali kepada Jesus. Jay kepada Mesil Haris, dan selesai pertandingan babak pertama antara Indonesia menghadapi Bahrain. Skor sementara masih 1-0. Gol dicetak oleh Rafael Strike. Dan ini dia statistik jalannya pertandingan babak pertama. 66% berbanding 34%. Indonesia cukup solid bagi Bahrain, dan timnas Indonesia juga kali ini bermain efektif dibanding pertandingan sebelumnya. Terbukti dari 3 shoot menghasilkan 2 on target. Hanya 1 shoot yang tidak bisa on target. Oke coy, ini aku pakai voice over dari beda dari video yang aslinya ya, karena kalian bisa tahu bahwa ini macam-macam dia. Ke babak kedua antara Indonesia menghadapi Bahrain dari round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Al-Madad, Muhammad Adel kepada Ali Madan lagi. Bisa direbut oleh Nathan Joaon kepada Martin Paes. Martin Paes kepada Sandy Walsh. Sandy memperlukan kepada kembali lagi kepada Sandy Walsh, langsung ke depan ada Rafael Strike. Rorat Mangun kepada Sandy. Ivar Jenner, masih Ivar mendengarkannya untuk naik. Sandy Walsh angkat ke tengah, masih gagal. Dan ada Rorat Mangun. Eliano, aduh sayang sekali, masih bisa direbut oleh barisan pertahanan dari Bahrain. Kembali ke belakang ada Mesil Haris. Ke kanan ada Sandy Walsh kepada Rorat Mangun. Eliano Rendes kepada Rafael Strike. Gol kedua Rafael Strike. Yang menggandakan keunggulan menjadi 2-0 skor sementara bagi Indonesia. Ya, pergantian permain dari Bahrain. Iya, baik sekali, tapi sayangnya pelanggaran. Dilakukan oleh Rafael Strike kepada pemain Bahrain nomor 3. Langsung ke depan. Ada siapa di sana? Iya, hati-hati, ada Kelvin Verdonk. Baik sekali. Perebutan bola sangat cantik sekali. Rorat Mangun kepada Sandy Walsh. Kembali kepada Rorat Mangun lagi. Ada Ivar Jenner di tengah. Kembali kepada Jesus kepada Kelvin Verdonk. Bermain sangat santai sekali para pemain timnas Indonesia. Namun keunggulan 2-0 bukan berarti sudah aman. Indonesia harus mencetak gol lebih dari 2 untuk memastikan bahwa 3 poin ada di tangan Indonesia. Jesus pada Kelvin Verdonk menegurkannya untuk membuka ruang. Iya, ada Rafael Strike. Umpan yang sebenarnya bagus, namun akurasinya sangat kurang. Tom Hayi menurunkannya, umpan, ada Sandy Walsh. Yap, Tom Hayi pada Eliano Rendes.
Tom Haye kepada Nathan Joaon, Ragnar Oratmangun, Eliano Rades kepada iya gol Ragnar Oratmangun. Dan Eliano Renders kembali asis. Ya, salah satu umpan-umpan kombinasi umpan-umpan yang sangat baik dari para pemain Indonesia, mampu membuahkan gol. Dan Ragnar Oratmangun 3-0 skor sementara untuk Indonesia. Nathan kepada Rafael strike kepada Eliano pada sayang sekali Ragnar. Yusuf Hilal kepada Ali Madan. Ali angkat tapi gagal. Ada Tom Haye kepada Eliano Reinders, kepada Ivar Jenner, langsung ke depan ada Ragnar Oratmangun. Iya, ada Rafael strike, masih bisa dihalau oleh barisan pertahanan dari Bahrain. Dipakai oleh Oratmangun. Ali Madan kembali ke belakang, ada Walid Ali Hayam. Kembali kepada kiper. Jasim Al-Sak. Diberi oleh Rafael strike pada Eliano menurunkannya. Iya, tapi sayang sekali. Duel. Iya, bagus. Ali Madan membawa bola. Sangat baik sekali kepada Muhammad Adel. Bayang-bayangi ada Kelvin Verdong. Kembali kepada Martin Paes. Martin kepada Mes Hilgers pada Sandy Walsh. Sedikit menurunkan tempo para pemain timnas Indonesia ya, dibanding di babak pertama yang tampil sangat ngegas. Nathan telat sekali. Belum pas timing pemberian umpan dari Nathan Joaon. Ali Madan pada Muhammad direbut oleh Kelvin Verdong. Menit 76, masih 3-0 untuk keunggulan Indonesia. Ya, Jesus pada Kelvin Verdong. Dapat, nice. Bermain sedikit ke belakang para pemain Indonesia. Ragnar gagal. Ya, ada Rafael strike pada Ragnar, masih Ragnar Oratmangun. Duet RR di lini depan timnas Indonesia mampu membuahkan gol. Masing-masing 2 gol dicetak oleh barisan pemain depan dari timnas Indonesia. Rafael strike 2 gol dan Ragnar Oratmangun 2 gol. Skor sementara. Ragnar Oratmangun mampu menggandakan keunggulan. Menggenapkan keunggulan. Muhammad Adel. Pada Martin Paes. Kembali lagi, hati-hati para pemain belakang timnas Indonesia.
Ya, Nathan Chow baik sekali. Masih Nathan, tapi timing yang sangat masih kurang. Dan kartu kuning pertama diberikan oleh Nathan Chow Aon. Menit 82. Bahkan Bahrain pun belum sama sekali belum mendapatkan kesempatan untuk membuat peluang ke gawang Martin Paes. Ali Madan menunggu rekannya untuk naik. Bisa diintercept oleh Jay Isis pada Martin Paes. Harus hati-hati para pemain Indonesia. Jay Isis kembali. Dan Nathan pada Calvin Verdong. Ya, stamina sudah habis dari Rafael Strike dan Ragnar Mangun, tapi masih dipaksakan untuk bermain. Belum ada pergantian sama sekali di kubu timnas Indonesia sampai ke menit 88. Silhers. Ya, pindahkan ke kiri, ada Calvin Verdong kepada Nathan Chow Aon. Oke. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to be forever, forever, forever? Ya, kembali lagi ke pertandingan antara Indonesia menghadapi Bahrain. Tambah waktu 3 menit. Dan itu merupakan peluang pertama bagi Bahrain selama di pertandingan babak kedua ini. Silhers, Tom Haye pada Mes, pada Jay Isis, dan selesai pertandingan antara Indonesia menghadapi Bahrain dengan skor yang cukup meyakinkan 4-0 lewat gol dari Rafael Strike dan Ragnar Mangun, masing-masing menciptakan brace. Dan ini dia statik jalannya pertandingan babak kedua. Tidak ada perubahan sama sekali dalam statistik di babak kedua. Namun Indonesia bermain sangat efektif sekali di pertandingan kali ini. Berbeda dengan pertandingan sebelumnya, Indonesia belum mampu untuk bermain efektif. Namun di pertandingan ini Indonesia bermain sangat efektif sekali. Terbukti dari 6 shoot bisa menghasilkan 5 on target dan 4 dari 5 on target itu bisa berbuah menjadi gol. 89%
berbanding 92%, pas komplit. Meskipun di timnas Indonesia masih sering banyak salah passing, namun Indonesia mampu menguasai pertandingan pada malam hari ini menghadapi Bahrain. Ini juga menjadi modal bagus untuk menghadapi Jepang atau Cina atau Saudi Arabia di pertandingan selanjutnya. Oke, dan ini dia hasil dari matchday kedua. Oh, sangat mengejutkan bahwa tim sekuat Jepang pun harus kalah dengan skor yang meyakinkan dari Cina 4-0. Sedangkan Australia harus kalah dengan Saudi Arabia. Ini membuktikan bahwa sepak bola tidak bisa diprediksi. Bahkan skuad tim terkuat di grup ini yaitu Jepang bisa dikalahkan oleh Cina dengan skor 4-0. Itu bukti bahwa bola itu bundar, siapapun bisa memenangkan. Tim yang digadang-gadang mampu melibas atau ya minimal bisa nggak kalah lah Jepang, tapi kenyataannya bisa kalah dari Cina. Dan ini dia klasemen sementara. Indonesia naik ke peringkat kedua dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 1 hasil imbang, yang memiliki goal difference 4. Di pertandingan pertama bermain imbang 1-1 dengan Australia. Di pertandingan kedua Indonesia berhasil menang atas Bahrain dengan skor 4-0 lewat brace dari Rafael Struijk dan Ragnar Oretmangun. Oke, dan di match ketiga kita akan menghadapi Jepang dan bermain away. Kalau nggak salah kita akan bermain salah satu stadion legend di Jepang, Saitama Stadium 2002. Ini modal bagus timnas Indonesia setelah bisa mengalahkan Bahrain dengan skor cukup meyakinkan 4-0 lewat gol dari Rafael Struijk dan Ragnar. Namun yang harus diperbaiki dari timnas Indonesia adalah passing dan komunikasi antar pemain. Terlihat beberapa kali tadi ketika menghadapi Bahrain, Indonesia masih sering salah passing dan miskomunikasi. Dan kita dukung timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimana Oktober ini akan tandang menghadapi Bahrain dan Cina. Semoga timnas Indonesia bisa membawa poin penuh dan melaju ke Piala Dunia 2026. Ya semoga saja PSSI juga menambah pemain diaspora lainnya kayak Kevin Dix, Jairu, bahkan Pascal Struijk pun boleh lah itu. Kalaupun bisa dapat Pascal, wah bagus. Lini pertahanan bisa kuat. Oke, itu aja. Sampai jumpa di matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jepang versus Indonesia. Thank you.